Menjadi orang yang gak enakan, kira-kira menurut teman-teman enak gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Toto Spacer. Hari ini saya akan coba bahas materi yang berkaitan dengan sesuatu yang sering dialami oleh anak-anak muda hari ini. Yaitu apa sih? Yaitu sifat nggak enakan. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, atau mungkin juga pernah merasakan sifat yang nggak enakan terhadap orang lain. Ya. Nah, di dalam dunia kedokteran, sifat yang semacam itu dinamakan dengan people pleaser. People pleaser. Nah, people pleaser ini adalah sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, jadi seringkali kita bersikap kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yaitu berusaha ingin membahagiakan mereka, nggak mau mengecewakan mereka. Nah, seperti contohnya misalnya ketika mereka meminta bantuan. Nah, kita bingung. Kita ketika menolak kita nggak enak, ketika diterima pun kita nggak enak. Kenapa? Karena kita pada saat itu mungkin barangkali kita punya kerjaan yang banyak, kita juga mengalami stres, artinya kita juga punya kewajiban-kewajiban tersendiri yang harus kita penuhi saat itu. Tapi di satu sisi kita juga merasa nggak enak ketika menolak permintaan dari teman-teman kita itu. Nah, seorang people pleaser atau seseorang yang gak enakan tadi memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun agar orang lain tidak kecewa dengan kita. Nah, sebenarnya tidak ada penyebab secara pasti sikap ini dari mana berasal. Akan tetapi kita bisa mengenali bahwa kita memiliki sikap yang semacam ini enggak sih gitu kan. Nah, tanda-tanda seorang people pleaser itu, tanda-tanda yang paling terlihat adalah ketika dia sulit untuk mengatakan tidak atau menolak permintaan orang lain. Tanda-tanda atau ciri orang yang memiliki sikap people pleaser atau sikap nggak enakan adalah tanda-tanda yang paling terlihat adalah dia sulit untuk mengatakan tidak atau menolak permintaan seseorang. Nah, apabila teman-teman sering kali mengalami seperti itu, berarti teman-teman termasuk orang yang memiliki sifat people syndrome. Nah, people syndrome sendiri akan berusaha keras untuk melakukan hal yang diminta orang lain demi kebahagiaan orang lain tadi ya. Nah, ada beberapa tanda yang bisa dikenali pada seorang people pleaser, teman-teman. Antara lain pertama, merendahkan diri sendiri. Merendahkan diri sendiri. Jadi terkadang kita di dalam suatu kondisi kita kadang selalu merendahkan diri sendiri. Wah, kita nggak mampu, kita nggak bisa segala macam. Nah, itu salah satu ciri atau tanda dari orang-orang yang memiliki people syndrome. People pleaser ya. Nah, ciri yang kedua adalah selalu setuju dengan pendapat orang lain dan mengabaikan pendapat pribadi untuk menghindari perdebatan. Seringkali kita berada di sebuah komunitas atau organisasi atau perkumpulan orang atau di dalam ruang kelas misalnya pada saat kita perkuliahan. Nah, kita seringkali tidak setuju, akan tetapi kita lebih mengutamakan pendapat orang lain. Kita nggak maulah cari ribut daripada debat gitu kan. Kita daripada debat, jadi ya udahlah setuju aja dengan pendapat orang lain. Nah, itu juga salah satu ciri dari seseorang yang memiliki people pleaser. Nah, yang ketiga adalah merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Seringkali saya juga merasakan bahwa kita punya tanggung jawab moral nih terhadap apa yang orang lain miliki atau kewajiban orang lain. Kadang kita mendapat telepon atau chat dari teman kita, misalnya dia minta butuh bantuan. Tapi pada saat itu juga kita sedang mengerjakan pekerjaan atau kewajiban kita. Artinya ketika dia memiliki kewajiban, dia memiliki persoalan pribadinya, lalu dia meminta tolong kepada kita, kalaupun kita tidak bisa menolongnya, itu sebenarnya nggak apa-apa, bukan? Ya, karena itu bukan kewajiban kita, karena itu kewajiban orang lain. Ya, tugas kita ketika misalnya kita tidak sibuk, baru kita bisa membantu dia, gitu kan? Nah, tapi orang yang people
pleaser ini dia seringkali menganggap bahwa kewajiban yang dimiliki orang lain juga itu merupakan tanggung jawab dia. Nah, ciri yang keempat adalah meminta maaf atas hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Kadang kita sering meminta maaf kepada orang lain meskipun kita tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Nah, itu juga orang ciri-ciri yang memiliki people pleaser. Kemudian juga sering menyalahkan diri sendiri, tidak memiliki banyak waktu luang untuk diri sendiri, ya. Karena waktu luang kita dihabiskan untuk membahagiakan orang lain sehingga diri kita pun tidak sempat untuk kita bahagiakan gitu. Nah, kemudian juga ada merasa takut jika ada orang yang marah. Nah, ini tadi ketika teman-teman kita meminta bantuan, kita tolak, pasti kita kebayang-bayang ketika mau hendak menjelang tidur, kita selalu mikir, aduh gimana ya, nggak enakan saya sama teman saya udah nolak bantuan dia. Ketika dia minta bantuan saya nolak, nggak bisa, aduh dia marah nggak ya, dia kecewa nggak ya, dia ngejauhin kita nggak ya gitu. Padahal hal semacam itu kan kita tidak perlu lakukan gitu loh teman-teman. Kemudian tadi merasa takut jika ada orang yang marah. Kemudian tidak pernah mengakui perasaan sendiri, baik itu saat sedih atau marah. Seringkali kita juga menutup-nutupi keadaan kita. Kita sedang sedih atau kita sedang bahagia, dia berusaha tegar aja gitu kan, biar orang lain itu nggak merasa kecewa dengan keadaan kita. Dan selalu membantu orang lain tapi sungkan menerima bantuan. Nah, ini poin penting juga. Kadang orang people pleaser ini seringkali dia membantu orang lain nih. Orang lain memiliki kesusahan, orang lain meminta bantuan, seringkali dia oke, iya nanti saya bantu. Oke, nanti ya saya coba bantu. Oke, nanti saya coba usahain gitu kan. Nah, tapi ketika dia membutuhkan bantuan, dia enggan menerima bantuan dari orang lain. Ketika dia nggak punya duit misalnya, ada teman bantu, ini pakai uang saya aja. Nah, orang yang people pleaser ini biasanya enggak lah, nggak usah, nggak usah, nggak apa-apa, nanti juga saya punya rezeki lagi. Nah, itu teman-teman ciri atau tanda-tanda yang dimiliki oleh seseorang yang people pleaser atau memiliki sifat nggak enakan dengan orang lain. Nah, lalu cara berhenti menjadi people pleaser itu gimana gitu kan? Nah, sekilas menjadi seorang people pleaser itu terdengar positif bukan? Ya, karena kita bisa membantu orang, kita bisa membahagiakan orang, ya, kita juga selalu meminta maaf kepada orang, gitu kan. Nah, tetapi memelihara sifat ini hanya akan membuat kita merasa lebih rendah daripada orang lain. Karena people pleaser juga sering mengorbankan perasaannya demi kesenangan orang lain. Karena sebenarnya ia juga merasa berat hati ketika hanya diminta pertolongan. Nah, kadang sekilas itu positif gitu ya. Tapi di satu sisi ketika sifat itu diberlakukan secara lanjut gitu kan, kadang kita lebih mengorbankan perasaan kita. Padahal perasaan kita aduh nolak ini, kita nggak mau, tapi demi mereka bahagia, demi mereka juga senang, jadi kita berusaha membahagiakan dia meskipun diri kita hancur. Ibarat sebuah filosofi itu sebuah lilin itu selalu berusaha untuk menerangi yang ada di sekitarnya, tetapi dia nggak sadar bahwa yang dia lakukan adalah membakar dirinya sendiri. Nah, nanti untuk pembahasan berikutnya mengenai cara berhenti menjadi seorang people pleaser atau orang yang nggak enakan, tunggu video berikutnya ya. Kita akan bahas tentang cara berhenti menjadi people pleaser. Thank you.